Halo teman-teman, pernah gak sih kalian mikir, kenapa ya ada orang yang melanggar hukum? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Melanggar hukum atau gak patuh sama peraturan itu suatu yang sering kita lihat sehari-hari. Tapi kenapa sih orang bisa kayak gitu? Nah, kelompok kami akan memberikan edukasi nih tentang pelanggaran hukum. Simak terus videonya ya. Dinamika pelanggaran hukum. Apa sih yang dimaksud dinamika pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh hal sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku. Pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang ketiga, pelanggaran hukum karena tidak mengerti mengenai hukum. Yang keempat, melanggar hukum karena kurangnya rasa ingin tahu masyarakat. Yang terakhir, melanggar hukum karena merasa punya kekuasaan atau materi lebih. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, contoh dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga yaitu mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan sekolah yaitu mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan masyarakat yaitu tidak mengikuti tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara, perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan bangsa dan negara yaitu tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu semua contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, yang kedua, akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih akibat-akibatnya? Akibat yang pertama adalah pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Melihat beberapa kasus di Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa. Sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banyaknya misteri yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut. Yang kedua, ada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum. Masyarakat berpendapat bahwa hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi, sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara dan dapat meringankan hukuman mereka. Fakta-fakta yang ada diputarbalikkan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Contohnya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana-sini agar kasus ini tidak terungkap. Akibatnya kepercayaan masyarakat pun pudar. Yang ketiga, ada penyelesaian konflik dengan kekerasan. Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan,
seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas dengan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan dengan masalah secara geografis. Ini membuktikan masyarakat Indonesia yang tidak tertib hukum. Seharusnya masalah seperti mencuri sandal atau ayam itu dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, bukan malah dihakimi secara seenaknya, bahkan dapat juga menghilangkan nyawa seseorang. Yang keempat, ada penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan. Contohnya, pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia. Mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia. Baik, yang ketiga itu ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya atau Rasul dan Nabi yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Sanksi yang diberikan tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa. Contoh norma agama adalah beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Dan yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksi yang diberikan berupa tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan yaitu berlaku jujur dan menghargai orang lain. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghormati orang yang lebih tua. 2. Tidak berkata kasar. Dan yang terakhir 3. Menerima dengan tangan kanan. Dan yang terakhir nomor 4 ada norma hukum. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi yang diberikan tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Contoh norma hukum itu sebagai berikut. Yang pertama ada harus tertib. Yang kedua harus sesuai prosedur. Dan yang terakhir 3 dilarang mencuri. Untuk selanjutnya ada mematuhi hukum yang berlaku. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat, dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Menaati berasal dari kata dasar taat, yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Syarat taat hukum. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat atau di negara Indonesia. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Misalnya, seseorang bukan hanya sekedar mengetahui ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak. Ketiga, memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum.
Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri orang berperilaku hukum. Orang-orang yang berperilaku sesuai hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, mencerminkan sikap sadar hukum. Untuk penjelasan yang terakhir, ada partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Salah satu peran serta masyarakat sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam proses penegakan dan perlindungan hukum yaitu dengan menaati semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menaati peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut. Dalam bidang ekonomi, contohnya adalah 1. Tidak menguasai kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang telah dikuasai oleh negara. 2. Tidak berjualan di sebarang tempat, misalnya berjualan di trotoar. 3. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memperkaya diri sedangkan di sisi lain merugikan orang banyak. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, contohnya adalah 1. Tidak membuat kerusuhan yang dapat meresahkan masyarakat. 2. Tidak ikut bergabung dalam organisasi terlarang. 3. Turut berpartisipasi dalam upaya bela negara. Dalam bidang sosial, contohnya adalah 1. Mengakui hak asasi manusia dengan tidak membedakan manusia dari segi agama, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan dalam masyarakat. Yang kedua, membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dalam bidang budaya, contohnya seperti 1. Mencintai budaya tanah air. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bersikap selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk. Jadi, sebelum kita mutusin buat melanggar hukum, pikirin lagi deh dampaknya. Karena tindakan kita semua itu adalah bagian dari perubahan. Dengan mematuhi hukum dan peraturan yang ada, kita bisa membawa dan mendorong perubahan ke arah yang positif. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi gitu deh teman-teman penjelasan dari kami. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat ya atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.